hari ini kita akan kedatangan 2 orang yang luar biasa, sangat kompeten. Ada 1 orang dokter, ya, beliau adalah dokter ahli gizi dari Aceh, dan juga ada 1 orang pengusaha yang juga merupakan healthy lifestyle practitioner yang akan men-sharing-kan bagaimana GERD itu seperti apa, termasuk penanggulangannya seperti apa. So, untuk Bapak Ibu dan Sister yang mungkin dirinya atau keluarganya mengalami hal ini, setelah acara webinar malam hari ini akan mendapatkan banyak sekali masukan-masukan yang akan menjadi solusi untuk kesehatan kita ya. Apalagi di masa-masa seperti ini nih, Jakarta sekarang lagi PSBB lagi ya. Kita harus lebih sehat lagi ya. Setuju ya semuanya Bapak Ibu ya? So, tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan mengundang seseorang yang luar biasa. Beliau masih sangat muda, tapi pengalaman beliau, ilmu-ilmunya beliau, knowledge-nya itu luar biasa banyak ya. Beliau seorang pengusaha muda, tapi beliau juga seorang healthy lifestyle practitioner karena beliau bergerak di industri kesehatan itu sudah cukup lama. So, beliau sangat kompeten menjelaskan tentang ini. Sama-sama kita undang untuk bergabung ya dengan Ibu Laniwi. Selamat malam, Bu Lani. Apa sudah bergabung? Halo, selamat malam Sis Gita. Wah, ini kalau di sini kita manggilnya Sis dan Bro ya, supaya tetap masih muda perasaannya ya. Walaupun sebagian Bro and Sis di sini sudah melewati masa milenial, yang penting feelingnya masih tetap ada ya, feeling milenialnya di kita semua ya. Selamat malam Sis Gita, selamat malam Bro and Sis. Wah, hari ini luar biasa banget ya. Jadi Tangerang juga hujan nih hari ini nih. Tadi siang hujannya lumayan besar banget gitu kan ya. Dan ini ya memang tadi yang Sis Gita bilang, ini tanda-tanda berkah ya dari Tuhan ya. Jadi supaya di masa PSBB kita hari pertama untuk Jakarta suasananya adem gitu ya. Suasananya sejuk. Jadi Bro and Sis yang di rumah juga tidurnya juga entar malam enak. Tapi entar malam aja tidurnya ya, jangan sekarang ya. Nah, hari ini kita simak ya, benar-benar simak sifatnya sharing ya, karena nanti ada teman saya yang akan sharing lebih banyak lagi tentang masalah topik yang akan kita bicarakan malam ini ya. Jadi Bro and Sis, sekali lagi perkenalkan, nama saya Lani, saya dari Tangerang. Salam sehat dari saya ya. Pokoknya salam happy, healthy dan harmoni gitu ya. Nah, oke, tanpa panjang lebar ya, karena waktunya saya hemat di awal untuk kita sama-sama nanti mendengarkan sharing dari seseorang yang luar biasa yang akan saya undang sebentar lagi ya. Nah, tapi sebelum saya undang beliau, saya akan sharing satu atau 2 slide, dan ini bagus banget ya. Pada saat saya dulu pertama kali saya mendengar, dan ini juga wah, ini luar biasa, sebenarnya ilmu sehatnya ada di sini gitu kan, salah satunya ya. Nah, saya akan lihat kasih teman-teman nih slide yang pertama ya. Sebenarnya gini, dibilangnya kalau kita mau sehat gitu ya, buat teman-teman ini juga diperhatikan nih, sebenarnya semuanya Tuhan sudah ciptakan sangat lengkap ya untuk kita menikmati gitu kan. Apa aja sih? Nah, 5 elemen ini yang kita perhatikan. Yang pertama adalah udara ya. Jadi bahasa Inggrisnya air. Saya juga bingung ya, kalau di sini benar-benar air ya udaranya ya, jadi namanya ya. Nah, udara itu kita mesti perhatikan ya. Nah, udara yang masuk ke paru-paru kita itu adalah udara yang murni, udara yang bagus, udara yang bebas dari polusi atau enggak nih gitu kan. Nah, itu kita mesti benar-benar perhatikan. Kenapa? Karena pada saat yang masuknya bagus, maka itu akan sangat berfungsi dan itu akan sangat membantu tubuh kita untuk tetap sehat dan tubuh kita tetap terjaga untuk kesehatannya ya. Karena kan kalau Bro and Sis tahu, kalau misalnya contoh ya racun yang kita hirup, polusi yang kita hirup gitu ya, itu banyak, itu jelas banget akan mempengaruhi kesehatan kita. Nah, dengan adanya COVID ini salah satu hal positif yang kita ambil. Jadi kayak bumi tuh kayak istirahat dulu nih, udaranya banyak, polusinya tercover ya, gara-gara kan ada PSBB, ada orang yang lebih banyak di rumah gitu kan. Salah satu positifnya ya, udara lebih bersih, tapi kita berharap PSBB ini cepat berakhir dan COVID juga cepat berakhir ya. Nah, kedua adalah menghanit bumi ya, dan ini juga penting banget. Makanya kalau misalnya Bro Ensil ada kesempatan pagi-pagi jalan pagi ya. Nah, ini kalau misalnya ada satu tanah yang agak basah, itu pada saat Bro Ensis injak dengan kaki tanpa alas, itu bagus banget untuk grounding ya. Jadi kita benar-benar jadi istilahnya menggrounding semua bagian-bagian negatif dari tubuh kita, dan itu bagus banget ya. Nah, magnet bumi ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena
kalau Bu Ensis tahu ya, zaman dulu ya, misalnya zaman dulu itu kenapa orang cenderung sehat, karena mereka juga lebih banyak aktivitas di yang memang di bumi gitu ya, bukan yang kayak kita kan sekarang bekerja di kantor di lantai 24, lantai 27, pulang ke apartemen lantai 52 gitu ya. Jadi kehidupan sehari-hari dari pagi sampai malam sampai tidur lagi itu jauh banget dari magnet bumi ya. Jadi kalau memang ada kesempatan nanti Bu Ensis jalan pagi gitu ya. Jadi, tapi jalan paginya jangan berkelompok ya, jaga jarak, tetap pakai masker ya untuk saat-saat ini gitu ya. Nah itu boleh dilakukan dengan kaki telanjang, injak tanah yang masih agak basah ya. Nah terus air nih yang kita minum itu juga patut diperhatikan ya. Air hidup atau air mati. Nah nanti di penjelasan berikutnya saya akan jelasin fungsinya air living water itu untuk kita apa gitu loh. Nah air yang bagus itu untuk masuk ke tubuh kita tuh air yang seperti apa. Jadi bukan hanya air bersih doang ternyata. Jadi ada beberapa yang harus kita perhatikan juga untuk yang kita masukkan ke dalam tubuh yang tadi seperti udara juga gitu kan. Apalagi kalau Bu Ensis tahu 70-80% tubuh kita itu adalah cairan ya. Dan Bu Ensis tahu nggak kalau misalnya tubuh kita cairannya kurang, darahnya kental ya, kurang oksigen, itu akan pasokan vitaminnya juga akan sirkulasinya susah gitu kan. Kedua juga nanti ke otak juga kurang oksigen, akibatnya apa? Salah satu tanda-tandanya adalah Bu Ensis gampang lupa ya. Jadi itu juga harus diperhatikan juga. Jadi lebih banyak minum, apalagi di masa-masa seperti ini ya. Itu benar-benar kita harus banyak minum ya. Nah, terus makanan yang kita makan bukan makan. Jadi gini, kita juga harus bijaksana dengan apa yang kita makan gitu loh. Jangan sampai kita makan nanti setelahnya sisa hidupnya menghabiskan waktu dengan obat gitu loh. Nah, kita akan jadikan makanan kita sebagai obatnya kita gitu loh. Jadi Bu Ensis juga bukan jadi sesuatu yang stres ya, karena makan yang rebus-rebusan nggak enak jadi stres, itu juga nggak bagus. Tapi benar-benar bijaksana dengan apa yang masuk ke mulut kita gitu ya. Jadi bukan apa yang kita ingini, mata ingini. Wah kalau mata ingini enaknya makan bakso nih, pakai saus, pakai sambal gitu kan. Terus pakai gorengan, minumnya teh dipakein, apalagi kalau panas-panas, tehnya dipakein gula, dipakein es. Waduh udah mantep banget ya, makan setiap hari, cek kesehatan, kolesterolnya naik, asam uratnya naik, bener ya. Jadi benar-benar bijaksana dalam apa yang kita makan ya. Nah terus sinar matahari, wah hari ini kalau pagi-pagi itu banyak banget ya orang lagi langsung berjemur ya gitu ya. Mau informasinya ada yang dari pagi sampai jam segini ya udah, yang penting adalah Bu Ensis banyak berjemur. Karena kenapa? Nah sinar matahari itu kan salah satunya juga untuk merubah provitamin D dalam tubuh kita menjadi vitamin D. Nah kalau pada saat kecukupan vitamin D dalam tubuh kita tuh jadi lebih imun tubuhnya jadi lebih bagus gitu lah. Nah 5 elemen ini, nah ini bisa menjadi pelajaran kita untuk kita perhatikan ya. Nah kita lihat slide berikutnya. Company kita ya ini bagus banget ya, happy, healthy dan harmoni. Jadi keharmonisan itu yang benar-benar kita jaga ya. Jadi happy, tapi kalau happy ya sehat ya gitu kan ya. Jadi sangkut menyangkut lah ya, happy, healthy dan harmoni ya. Itu yang harus kita jaga. Nah, slide berikutnya kita lihat ini topik kita hari ini nih ya. Nah, Bro Ensis, ya ini bagus banget ya, karena saya begitu saya diskusi sama teman saya yang sebentar lagi akan saya undang ya, saya juga banyak hal-hal baru yang saya juga dapetin gitu loh ya. Dulu juga saya istilahnya saya nggak bisa ngebedain nih sakit mah, sakit gut atau apa nih gitu ya. Pokoknya kalau udah sakit pencernaan saya sebutnya sakit mah aja gitu kan. Nah hari ini ilmunya bagus banget, jadi benar-benar Bro Ensis simak ya. Sebentar lagi saya akan undang seseorang yang kompeten ya di bidang kedokteran ya. Beliau ini ahli gizi dan beliau ini benar-benar akan sharing sesuatu yang sangat berguna untuk kita semua ya. Tanpa panjang lebar saya akan mengundang seseorang yang cantik yang jauh dari ujung sana ya, Dr. Mimi. Halo, selamat malam Dr. Mimi. Ya, Dr. Mimi, halo. Mungkin speakernya di itu ya. Oke. Ya. Ya. Halo, selamat datang ya di webinar malam ini, dan benar-benar hari ini luar biasa nih, adanya teknologi itu mendekatkan yang jauh ya, dan benar-benar membantu kita semua. Apa kabar Dr. Mimi? Baik, tetap dahsyat dari Aceh. Iya. Wah, hari ini cantik banget nih, saya lihat nih Dr. Mimi ini penampilannya fresh, juga segar, dan saya juga melihat
Bulani. Halo? Dokter Mimi jelas ya? Kalau Dokter Mimi jelas? Iya, oke. Siap. Kedengeran? Iya, ini sepertinya Bulani yang ada sedikit Oh iya. ya. Iya. Atau mungkin bisa dimulai dulu kali mungkin Dokter Mimi. Sambil kita menunggu Bulani reconnecting lagi ya. Iya, siap. Baik, tapi ini slide share-nya di Bulani ya, nggak apa-apa ya, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang semuanya, selamat malam semuanya, masih semangat pagi siang ya. Pada kesempatan ini, terima kasih saya diundang oleh Bulani untuk berbagi di sini. Pada kesempatan ini saya diajak untuk sharing dengan tema tentang GERD. Mungkin dalam satu dekade ini kan kita udah mulai sering ya dengar kata tentang penyakit tentang GERD. Oke. Nah, banyak juga beredar di masyarakat luas pemahaman tentang GERD itu beragam gitu ya. Ada yang katakan berkaitan dengan jantung, ada yang katakan bagian dari sakit mah gitu. Jadi di sini mungkin saya coba berbagi sejauh yang ilmu yang saya miliki. Semoga memberi manfaat untuk teman-teman rekan-rekan sekalian. Oke, sebelum kita ngomongin tentang apa itu GERD, mungkin kita bisa intip dulu ya, lihat dulu sepintas angka GERD ini seperti apa gitu ya, yang secara kasus yang ada di dunia. Secara angka kunjungan ya, ada sekitar 9 juta kunjungan rawat jalan dalam setahun. Dan 5 dari 1.000 orang per tahun itu mengalami GERD. Untuk angka di Amerika dan Eropa, Amerika lebih tinggi ya, semakin walaupun GERD ini termasuk kasus yang tidak tinggi, tapi setiap tahunnya semakin mengalami peningkatan gitu. Nah, untuk di Amerika sekitar 18 hingga 27,8%, di Eropa sekitar 8,8 sampai 25,9%. Dan untuk di Asia secara angka jauh ya, lebih sedikit dibandingkan dengan negara lainnya di dunia seperti Amerika atau Eropa. Tetapi angkanya tetap terus meningkat setiap tahun gitu. Nah, ini kalau dilihat range-nya di 2,5 hingga 7,8% itu adalah peningkatan setiap tahunnya. Jadi di 7,8% itu sekitar di 2005 ya terakhir datanya. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Mungkin secara data saat ini belum ada data yang lengkap ya. Pengambilan data atau penelitian khusus tentang angka GERD ini. Saya coba lihat data dari Rumah Sakit RSCM Jakarta. 30 dari 127 pasien atau sekitar 22,8% itu terdiagnosis GERD. Tapi sebelumnya datang dengan sakit mah ya, atau sering istilahnya dispepsia. Jadi datang dengan sakit mah biasa, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdiagnosis dengan GERD. Jadi kadang-kadang GERD ini tidak diketahui dengan pasti secara pemahaman dari orang awam itu sendiri gitu ya. Setelah diperiksa baru diketahui bahwa pasien mengalami GERD. Nah, selanjutnya GERD itu apa ya? GERD itu sendiri apa? Itu suatu gangguan di saluran cerna yang termasuk sering ya, makin sering ditemui oleh karena masuknya konten dari lambung ke dalam esofagus atau saluran makan. Jadi esofagus itu adalah saluran makan antara kerongkongan dan lambung gitu ya. Tempat transit makanan yang kita makan masuk ke dalam lambung untuk dicerna. Nah, berlangsung secara kronis atau lama. Jadi dia tidak berlangsung secara dalam waktu yang singkat. Nah, mungkin kita bisa lihat di gambar sepintas lambung yang normal memiliki katup di antara perbatasan antara esofagus ya. Saya sebut esofagus ya, saluran antara kerongkongan dan lambung. Dan
lambung itu sendiri sepertiganya lebih kurang terisi dengan asam lambung ya untuk proses pencernaan. Nah, saat makanan masuk, kita telan makanan masuk, kemudian saat makanan sudah berada di lambung, kemudian katupnya tertutup. Nah, bagaimana dengan GERD? Makanan yang masuk disimpan di dalam lambung, kemudian melalui proses pencernaan di lambung, bekerja berbagai cairan, berbagai enzim yang dibentuk oleh dinding lambung, sehingga terbentuk asam lambung. Nah, asam lambung itu bisa jadi berlebihan atau berbagai faktor tertentu yang mempengaruhi tingkat kekuatan penutupan dari katup gitu ya, katup yang membatasi antara esofagus itu sendiri dengan lambung. Nah, cairannya jadi reflux ya, istilahnya reflux, muncrat gitu ya, muncrat ke atas gitu, naik hingga kadang-kadang ada rasa kayak masuk hingga ke rongga mulut seperti itu. Kemudian ya, jadi saat waktu tertentu dengan kondisi tertentu, berbagai penyebab tertentu bisa kita lihat lagi nanti ya, kita bahas dari sisi penyebabnya yang menyebabkan katup mengalami pembukaan, jadi tidak tertutup dengan sempurna seperti itu. Ya, kami Dokter Mimi, sorry Ya. tadi sinyal ya, jadi Ya. kesalahan pada webinar ini ini ada gangguan sedikit aja sinyal ya, kita doa Ya, semoga sedikit semuanya. ya. Nah, gini Dokter Mimi, ini Ya. kan banyak nih ya, misalnya teman-teman atau saya juga dulu nggak ngerti nih bedanya GERD itu sama MA itu apa sih gitu loh, kayak gitu. Ya mungkin Dokter Mimi bisa sharing nih ke kita semua gitu loh, supaya teman-teman di sini bisa lebih paham nih. Jadi nggak semua yang masalah pencernaan tuh ternyata tidak semua sakit mah gitu ya. Nah ini betul banget nih ya. Oke. Nah, jadi gangguan di saluran cerna ya secara umum kan ada beberapa jenis gitu. Jadi ada biasanya kan yang sering disebut, wah saya sakit mah gitu. Nah, jenis sakit mahnya seperti apa? Jadi ada beberapa jenis gitu. Nah, sakit mah itu sendiri ada dua ya. Biasanya secara fungsional ya, gangguannya secara fungsional. Ada juga yang gangguannya sudah masuk ke lainan pada organ gitu ya. Nah, istilahnya dispepsia gitu. Jadi dispepsia itu ada yang hanya menunjukkan gejala sakit lambung bisa karena peningkatan asam lambung yang berlebihan, karena makanan atau ada bakteri tertentu, tapi belum menyebar ke bagian tubuh yang lain gitu. Jadi belum ada gangguan struktur dari lambungnya. Nah, kemudian yang organik apa? Yang organik itu biasanya sudah menyebabkan kelainan pada struktur dari dinding lambung itu sendiri. Jadi sudah terjadi infeksi ya atau peradangan pada dinding lambungnya. Biasa disebut gastritis. Itu sudah terjadi ulkus ya, luka lah istilahnya ya. Nah, ada juga yang sudah terjadi kebocoran atau bahkan sering terjadi perdarahan. Nah, perdarahan kemudian ada yang terjadi peradangannya atau luka ya, perlukaannya bukan hanya di bagian lambung tapi sudah ke usus di bawahnya gitu. Itu sudah ke duodenum. Jadi namanya ada yang ulkus gaster di lambung, ada yang ulkus atau luka di usus halus gitu. Jadi semuanya bagian dari masalah karena peningkatan asam lambung. Nah, gimana perbedaannya dengan GERD? GERD itu adalah karena reflux gitu ya, reflux naiknya cairan asam lambung masuk ke bagian esofagus gitu karena katupnya yang terbuka gitu. Itu sebabnya. Nah, penyebabnya apa? Bisa karena asam lambung yang meningkat atau tekanan dari rongga perut atau berbagai sebab lainnya nanti kita bisa bahas lagi atau karena katupnya yang lemah gitu. Seperti itu. Jadi keluhannya biasanya tuh seringnya sama gitu ya, sering begah, sendawa, gitu, perut terasa kembung,
atau mual gitu. Nah, yang paling khas dari GERD itu sendiri apa? Rasa nyeri, nyeri di dadanya seperti rasa terbakar gitu, rasa terbakar. Kemudian rasanya kayak asam gitu ya, asamnya terasa hingga ke rongga mulut. Nah, kelanjutannya lagi yang khas apa? Rasa nyeri saat menelan, nyeri saat menelan dan terasa perih ya gitu. Oh, itu Nah, juga. kalau ya, Oke, sorry lanjut Dokter Mimi. ya. Nah, kalau gejala MAH atau dispepsia atau gastritis itu sendiri, biasanya seringnya tuh kalau untuk tahap lanjut tuh BAB-nya sering warnanya hitam gitu ya, karena sudah bercampur dengan darah yang ada di lambung gitu, karena sudah ada perlukaan di lambung. Jadi warnanya hitam karena darah dari asam bercampur dengan asam lambungnya gitu. Lebih kurang seperti itu. Jadi yang lebih mencirikan GERD itu adalah nyeri di dada ya, dan rasa terbakar di Iya, di dalam di dada ya, sebenarnya itu iya, yang lebih spesifiknya ya. Nah, iya, terus gini nih, ini kan juga banyak orang yang persepsi di masyarakat, maksudnya di umum ya, orang awam ya, kadang-kadang kan gini kan kita juga tahu ya, ada suami dari salah satu artis meninggal, wah itu banyak banget persepsi yang wah itu asam lambung gitu kan, karena naik asam lambung gitu kan, masuk ke iya, jantung ya, kan banyak orang yang kayak gini ya. Nah, karena gejalanya kurang lebih kan sama nih, yang nyeri di ulu hati gitu kan, iya, sensasinya tuh sama tuh ya. iya. Untuk membedakan dengan serangan jantung itu apa nih gitu loh, Dokter Mimi, boleh sharing nih ke kita. Oke. Jadi secara area ya, titik lokasi rasa nyerinya itu biasanya kan sama ya, sama di area dada gitu. Nah, kalau untuk GERD itu sendiri, rasa nyerinya itu tidak menjalar. Jadi rasa nyerinya seperti terbakar, kemudian dominan hanya di area dada saja gitu, lebih dominan di area dada. Nah, saat pasien mencoba minum obat lambung, langsung ada rasa gejalanya berkurang gitu, keluhannya berkurang. Nah, kalau keluhan jantung seperti apa? Biasanya keluhannya sama di area dada, tapi rasanya tuh biasanya seperti kayak ditusuk-tusuk gitu, kayak ditusuk-tusuk, terus lebih mudah ini ya, nafasnya lebih pendek ya, lebih mudah kayak sesak tapi nafasnya lebih pendek, kemudian biasanya menjalar gitu. Rasanya tuh biasanya menjalar bisa ke bahu, ke punggung bagian belakang gitu hingga ke lengan seperti itu. Dan bisa ada rasa pusing gitu. Oh, nah ini bagus banget nih buat kita semua. Jadi lebih ngerti nih bahwa sebenarnya itu gejalanya hampir sama, tapi ada kelanjutan dari sakit yang kena serangan jantung tuh sebenarnya lebih lebih ada spesifiknya lagi, Dokter Mimi ya. Jadi, Iya, nah ini pertanyaan ini, apakah GERD itu penyakit yang mematikan? Jadi kan kadang-kadang ada yang persepsi yang tadi nih lanjut ya. Jadi GERD itu bisa iya, orang mati mendadak nggak? Meninggal mati lagi, kalau mati emang kucing ya. Ini meninggal mendadak nggak gitu kan ya? iya, Nah, itu GERD itu bisa orang meninggal mendadak nggak nih karena GERD? Nah, kedua nih pertanyaan saya, Dokter Mimi ya. iya, iya, Ini resikonya apa nih jika orang abaikan aja nih sakitnya gitu loh ya. Jadi kalau iya. misalnya contoh nih orang abaikan gejalanya GERD gitu ya sampai jangka panjang gitu kan. Nah, terus tidak diambil tindakan medis gitu loh. Nah, itu kira-kira bisa memicu menjadi sakit yang lebih serius nggak? Misalnya contoh nih memicu cancer kayak gitu, Dokter Mimi. Iya. Boleh sharing nih ke Oke, kita nih. iya. Berarti itu karena proses perjalanannya kronis ya, berlanjut terus, tidak diatasi, tidak mengubah pola hidup dan lain-lainnya, itu bisa menyebabkan terjadi komplikasi gitu. Komplikasinya apa aja? Eh, Bisa komplikasi yang jangka pendek, bisa komplikasi yang jangka panjang gitu. Nah, awalnya kan terjadi perlukaan ya, karena asam lambung terus-menerus ya, reflux ya, naik ke atas, sehingga terjadi perlukaan, peradangan. Nah, ini biasanya tuh yang sering dikatakan GERD dengan non-GERD ya, belum GERD itu karena perbedaan antara sudah terjadi peradangan dengan belum terjadi peradangan. Walaupun sudah reflux tapi belum terjadi peradangan. Nah, yang sudah GERD berarti kan sudah terjadi peradangan. Tandanya dari situ, namanya esofagitis.
Nah, kemudian peradangan itu memicu terjadinya penyempitan gitu, penyempitan di esofagusnya. Ya, penyempitan inilah yang menyebabkan terjadinya kesulitan menelan ya saat makanan masuk, kan jadi sempit ya, rongganya jadi sempit, makanannya jadi sulit masuk. Ini yang menyebabkan rasa nyeri dan sulit menelan. Dan proses asam lambung itu menyebabkan masalah ya atau komplikasi karena asam lambung itu bisa mengubah suasana dari dinding dari esofagusnya gitu, menyebabkan perubahan struktur dari sel esofagus itu sendiri di dindingnya gitu. Dengan adanya perubahan itu menyebabkan potensi untuk jangka panjang ya, potensi terjadi keganasan gitu, bisa di esofagusnya atau di lambung. Biasanya itu di lambung di bagian atas. Itu jarang, tapi yang paling utama, yang paling sering pencetus keganasannya di esofagus. Nah, jangka pendeknya apa? Nah, ini yang sering berhubungan dengan kematian ya, perdarahan. Yang paling sering itu risikonya perdarahan. Karena apa? Iritan ya, sudah terjadi penyempitan, makanan masuk bisa jadi terjadi bocor atau robek ya, robek di area dinding dari esofagus itu sendiri. Nah, perdarahan yang masif ya, yang terus-menerus ya bisa menyebabkan sirkulasi tubuh yang tidak seimbang ya, akhirnya kan bisa menimbulkan kematian jika tidak ditangani segera. Dan yang lebih cepat lagi itu sekitar 41% ya, tidak terlalu sering terjadi, di bawah 50% itu aspirasi. Jadi masuk cairannya ke rongga paru, ke paru. Nah, ini yang sering bikin kematian tiba-tiba gitu, kematian mendadak. Jadi kadang-kadang kenapa GERD bisa nggak bikin kematian, bikin meninggal karena sakit lambung GERD? Ya itu mungkin aspirasi ke dalam rongga parunya gitu. Jadi ada cairan di rongga paru menyebabkan ketidakmampuan untuk bernafas gitu. Hitungannya jadi detik ya, menit. Seperti itu. Nah, untuk risikonya dan penyebab dari GERD itu sendiri bisa kita lihat yang pertama obesitas ya. Jadi angka obesitas itu kalau kita lihat di Indonesia angkanya cenderung meningkat ya. Pada anak-anak juga semakin meningkat gitu ya. Seringnya anak-anak digemes-gemesin, gemes, anaknya lucu. Padahal itu menimbulkan resiko tertentu terhadap penyakit gitu ya. Selain GERD juga terhadap kardiovaskular. Kenapa obesitas menyebabkan risiko? Karena ada penekanan ke bagian perut atas dan terjadi proses peradangan terus-menerus gitu. Peradangan terus-menerus akan memicu akan mengganggu kerja insulin gitu. Insulin itu yang menghancurkan ini ya, yang memecah gula gitu. Nah, insulin yang memecah gula sehingga mempengaruhi juga kalau terus-menerus ya, kalau terus-menerus menyebabkan gangguan dari persarafan gitu, persarafan di katup gitu, di katup esofagus itu gitu. Jadi makanya renggang kan katupnya ya karena persarafannya tidak maksimal dan penekanan. Nah, jenis kelamin, kenapa nih laki-laki lebih sering? Ternyata dinding mukosa dari esofagus laki-laki itu lebih rentan terhadap reflux dari asam lambung itu sendiri gitu. Tetapi dan secara statistik ya lebih sering terjadi, lebih tinggi angkanya. Namun gejala yang sering mudah timbul itu pada perempuan gitu. Mungkin faktor subjektif ya. Dan biasanya pada perempuan GERD-nya itu tidak objektif, jadi belum ada kelainan yang esofagitis yang kita katakan peradangan tadi gitu. Justru lebih nyata pada laki-laki karena laki-laki lebih rentan. Nah, secara usia juga berpengaruh gitu. Jadi semakin meningkat usia, semakin rentan terjadi GERD gitu ya, karena persarafan dan penyakit-penyakit penyerta lainnya. Nah, apalagi gaya hidup gitu ya, faktor merokok baik aktif maupun pasif gitu. Jadi setiap orang berpotensi saat dia tidak merokok aktif, tapi karena menghirup asap rokok, ya menjadi rentan ya, menjadi apa? Ada andil memiliki risiko untuk terjadi GERD juga.
itu berpengaruh terhadap katup juga. Begitu juga alkohol, kafein yang dikandung di kopi, dan gaya hidup yang sedentari. Maksudnya ya serba gampang, olahraga males, makan seenaknya gitu. Jadi tidak ada keteraturan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, apalagi diabetes gitu ya, diabetes mellitus itu juga mempengaruhi lama-kelamaan mempengaruhi persarafan di otot esofagus ya, sehingga katupnya tidak bisa menutup sempurna. Kemudian waktu transit makanan juga menjadi lambat karena kontraksi dari esofagusnya tidak maksimal lagi gitu ya. Jadi makanan tidak cepat masuk ke dalam lambung seperti itu, sehingga katup terbuka. Jenis makanan juga makanan yang pedas, asam, lemaknya tinggi gitu ya, dan ya itu goreng-gorengan itu mempengaruhi. Kemudian pola makan gitu, pola makan yang tidak teratur. Kadang-kadang makannya saya makan cukup gitu, tapi cukup 2 kali sehari aja. Sarapan, enggak sarapan, siang makannya ini ya segunung ya, nasinya segunung. Kemudian makan sore, makan malam gitu, lanjut makan malam. Jadi tiap makan itu porsinya jadi terlalu besar, apalagi makannya telat gitu ya, makannya kemalaman gitu untuk makan malamnya. Itu juga punya potensi. Kemudian posisi juga, jadi setelah makan langsung tidur gitu ya, karena telat ya, makannya telat, udah ngantuk, udah capek, tidur gitu. Dan obat-obat tertentu gitu yang dikonsumsi, misalnya pasien asma mengkonsumsi obat-obat untuk sesak, itu efek sampingnya bisa ke ini ya, kontraksi otot saluran cerna ya, termasuk esofagusnya, atau obat-obat penenang gitu, itu biasanya mempengaruhi, memberi efek samping. Dan satu lagi kelainan anatomis, biasanya ini jarang, hernia hiatus ya istilahnya, itu karena bagian dari tahanan dari perut, rongga perut menekan ke sisi atas gitu. Jadi lambungnya terdesak ke bagian atas seperti itu. Ya, gejala tandanya seperti apa? Nah, yang tadi ya, seperti yang kita udah sebutkan tadi di depan, perbedaan dengan MAH. Nah, gejala yang paling utama apa? Rasa terbakar ya atau asam, kemudian regurgitasi ya atau naiknya isi asam lambung ke atas, dan ada rasa nyeri menelan gitu. Nah, timbul nyeri menelan ini karena kondisinya sudah berlangsung dalam waktu lama. Jadi esofagusnya tidak mampu lagi untuk mempertahankan gitu ya. Sebenarnya tubuh kita itu masih ada mekanisme kompensasi gitu, melindungi. Jadi esofagus itu masih mampu membersihkan saat masih kondisinya ringan, membersihkan asam lambung yang naik gitu ya. Dan pada kapasitas nyeri menelan ini kekuatan dari katupnya sudah menurun gitu. Karena ya mungkin tekanannya terus-menerus ya, tekanannya terus-menerus terjadi sehingga esofagusnya tidak mampu bertahan lagi seperti itu. Atau itu lambungnya terisi terus nih gitu, penuh 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 gitu ya. Dan asam lambungnya pH asam lambungnya juga sedikit ya, selalu sedikit ya, biasanya di bawah 2. Nah, itu sudah menimbulkan gejala nyeri menelan. Kemudian gejala lain apa yang tidak khas gitu ya. Karena kadang suka diabaikan karena gejalanya tidak khas gitu. Batuk kronis, batuk lama. Nah, itu kenapa? Karena itu sebagian dari cairan asam lambung itu bisa naik ya, regurgitasi atau reflux ke atas, sehingga bisa masuk sedikit ke saluran nafas gitu. Begitu juga dengan suara serak gitu. Itu juga karena bisa peradangan ya pada saluran nafas, karena itu cairan itu sebagian menyentuh gitu ya, masuk ke dalam rongga nafas. Atau nyeri ulu hati gitu, seolah kayak sakit mah biasa gitu ya, nyeri dada juga seperti itu, mual juga, banyak penyakit juga timbul rasa mual gitu. Dan gigi keropos gitu ya, gigi keropos juga mungkin kebanyakan makan permen gitu ya, atau jarang sikat gigi, padahal ternyata asam lambungnya yang sudah ini terpajan terus dengan asam lambungnya gitu. Terus apalagi yang menjadi warning ya, menjadi warning pada tahap lanjut ya, udah di titik terminalnya itu timbul muntah atau BAB-nya darah gitu ya, darahnya biasanya hitam.
Tapi kalau sudah darahnya merah, bisa jadi itu sudah ada robekan gitu ya, atau kebocoran dari saluran cerna itu sendiri. Kemudian berat badannya turun karena apa? Makanan nggak bisa masuk lagi gitu ya, karena sudah sulit menelan, udah sempit ya saluran esofagusnya, ya nggak bisa masuk lagi makanan, paling bisa cair sedikit. Nah, akhirnya jadi anemia gitu ya, karena kurang asupan dan bisa timbul perdarahan yang terus-menerus. Ataupun dalam kondisi penggunaan obat-obatan yang terus-menerus gitu, itu harus benar-benar dievaluasi gitu ya, efek samping yang terjadi, seperti itu, Bu Lani. Nih, luar biasa banget ya, ini ilmunya nih luar biasa banget ya teman-teman ya. Nah, Dokter Mimi gini, untuk orang-orang yang mengalami gangguan berat ini nih, ada pantangan nggak sih? Tadi kan udah disebutin sih sebenarnya yang berlemak gitu kan, pedes gitu ya. Pedes, asin, wah itu kesukaan saya banget tuh gitu kan. Dan kita rata-rata Indonesia memang suka yang rasanya tuh Iya, oke banget tuh, tasty. makanya Iya. ya begitu kita keluar negeri jadi hambar semua makanan gitu kan ya. Nah, ini ada pantangan nggak nih buat orang-orang atau teman-teman yang menderita GERD ini? Dan kedua, perubahan pola hidup apa nih yang seharusnya dilakukan supaya GERD ini tidak kambuh lagi gitu loh. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu dari sisi mencegah gitu ya. Nah, orang sehat diharapkan tidak mengalami gangguan seperti itu tadi gitu. Sebenarnya simpel sekali gitu. Saat kita ngejalanin hidup normal gitu ya, ngejalanin hidup normal, eh, saat kita sudah terbiasa, kita sudah hidup kita udah tercegah gitu ya. Kita sudah mencegah terjadi berbagai risiko penyakit. Jadi bukan hanya GERD aja gitu. Jadi dapat bonusnya banyak sebenarnya gitu. Nah, salah satunya GERD ini mencegahnya seperti apa? Ya, memodifikasi gaya hidup gitu ya. Pola makan yang baik, teratur, kemudian olahraga rutin gitu. Olahraga rutin gunanya apa? Untuk meningkatkan ini ya, hormon merilis, mengurangi hormon stres gitu. Jadi yang stres di pekerjaan, stres karena mikirin corona gitu ya. Jadi dengan olahraga yang aman ya, saat ini olahraga aman di rumah aja atau di lingkungan sepi, itu meningkatkan hormon endorfin gitu. Jadi membuat kita jadi lebih bahagia gitu ya, terhindar dari stres dan mempertahankan berat badan yang ada gitu. Nah, bagi yang sudah berat badan berlebih, olahraga juga berfungsi gitu ya untuk membakar lemak dan membentuk otot gitu. Nah, kebiasaan makan juga, makan teratur dan mengatur, jadi istilahnya yang mudah ya, 4C. Jadi melihat jumlahnya cukup, jenisnya juga yang baik gitu ya, memilih jenis yang baik, jadwal yang teratur gitu ya. Jadi nggak hanya 3 kali makan utama, tapi ada selingan gitu ya, makannya terbagi bisa 5 hingga 6 kali jadwal makan. Dan mengendalikan stres gitu ya, mengendalikan stres itu sinergis ya dengan olahraga dan mengurangi peningkatan asam lambung gitu. Dan saat kita stres, hormon-hormon bekerja gitu, hormon-hormon stres bekerja, asam lambung meningkat dan akhirnya mempengaruhi kontraksi dari lambung itu sendiri gitu. Jadi kerja lambung juga berubah gitu ya, faktor hormonal. Jadi tubuh kita ini benar-benar saling bekerja sama gitu. Jadi nggak bisa bohong gitu ya, satu titik. Jadi pusatnya memang apa, semuanya diatur di pusat, tapi perifernya ikut mengendalikan gitu, dan menghindari konsumsi obat-obatan sembarangan gitu. Jadi nggak suka beli obat di warung terus-menerus gitu tanpa tahu komposisi obatnya apa, indikasinya apa, efek sampingnya apa gitu. Jadi mengonsumsi obat benar-benar atas indikasi memang dibutuhkan dan sesuai dengan anjuran dokter gitu ya, dosisnya tepat gitu. Nah, mencegahnya apa? Hindari rokok gitu ya, faktor yang tadi kita udah sebutkan risiko tadi gitu ya. Ya tinggal menghindari aja faktor risiko yang berkaitan, hindari alkohol, mengendalikan stres tadi, dan untuk yang exercise atau olahraga setelah makan ada jeda gitu sekitar 1 jam gitu sebelum exercise, jadi lambungnya nggak terlalu penuh juga gitu ya. Kemudian hindari makanan-makanan yang
mencetus gitu, yang mencetus gitu ya, terutama lemak ya, lemak yang tidak baik gitu ya, seperti gorengan gitu, atau lemak-lemak jenis lemak jenuh segala macam itu memperlama gitu ya. Jadi memperlama eh, kan lama ya karena lemak, jadi proses pencernaannya lama gitu di lambung gitu. Sehingga asam lambungnya semakin meningkat. Kemudian pakaian gitu ya, pakaian jangan terlalu ketat ya. Jadi yang ada rongganya lah gitu. Terlalu ketat malah ini memberi tekanan kan kepada rongga perut. Jadi merangsang GERD juga. Seperti itu. Wah, ini luar biasa Nah, banget ya. Kami ini luar biasa banget ya. iya. Jadi sebenarnya banyak banget nih yang mesti kita perhatikan ya, sampai ke baju juga ya ternyata ya. Iya, iya. Sampai ke baju juga kita harus perhatikan bahwa jangan pakai baju yang kesempitan, selain nggak sopan gitu ya. Iya. Selain nggak sopan, tapi ini ternyata akan mempengaruhi juga gitu kan. Iya. Nah, nih, sekarang gini, Dokter Mimi, saya akan undang ya. Saya akan undang ini teman saya ya. Ini adalah seseorang yang sudah mengalami perubahan nih ya. Nah, dua orang ini mengalami perubahan dari yang tadinya mengalami nih yang tadi disebutin tuh gejala-gejala dan lain-lain gitu kan ya. Nah, ini hari ini saya akan mengundang seseorang yang luar biasa untuk sharing nih sesuatu yang beliau hadapi dengan GERD-nya nih masing-masing ya. Nah, pertama adalah saya akan mengundang teman saya yang seseorang yang luar biasa, ya ini top eksekutif di suatu perusahaan multinasional ya, Bu Yati. Saya undang untuk sharing nih kepada kita semua nih pengalaman beliau mengalami GERD dan apa sih ini yang beliau rasakan dan beliau hari ini gimana perkembangannya gitu loh ya. Nah, tanpa panjang lebar saya undang Ibu Yati. Halo, selamat malam Bu Yati. Malam Ibu Lani. Ya, terima kasih saya diundang di acara ini. Kalau mengenai kondisi saya ya, saya merasakan apa yang diceritakan oleh Dokter Mimi itu, wah, banyak yang saya rasakan dan ternyata saya campuran, Bu. Ada MAH, ada GERD. Oke. Bu Yati ngalamin GERD itu atau MAH itu dari usia berapa tuh Bu Yati? Dari usia 8 tahun, Bu. Jadi 8 tahun saya sudah mulai sakit MAH. Yang katanya ya, karena dulu kan dokternya taunya sakit MAH lah ya. Pokoknya pencernaannya nggak enak, terus sakit itu dari usia 8 tahun, Bu. Wah, ini luar biasa banget ya. Nah, ini yang dirasakan Bu Yati ini adalah gejala-gejala yang tadi disebutkan oleh Dokter Mimi, sama tuh antara MAH dan sakit GERD ini ya. Nah, ya. Itu terparahnya apa tuh Bu Yati, yang Ibu Yati alamin pada saat Ibu Yati mengalami GERD ini? Sempat pingsan ya Bu, 2 kali. Lagi saat kuliah sekali, kemudian saat bekerja juga sempat pingsan juga karena udah sakit, panas, penuh ya. Jadi gelap, terus akhirnya ya pingsan. Itu terparahnya. Tapi bilang nggak terparah juga hari-hari kalau sedang kambuh tuh Bu, rasanya itu perutnya penuh, panas. Kemudian tiba-tiba dia bisa muntah. Jadi kita makannya mungkin sudah beberapa jam yang lalu. Perutnya tidak seperti dia bergerak. Jadi penuh, sakit, sesak. Terus tiba-tiba seperti ada tendangan keluar semuanya. Dan ada oleh-olehnya, yaitu pahit. Ya, makanannya utuh yang keluar pahit dan asam. Nah, terus rasa terbakar. Nah, itu yang sering kali saya alami gitu, Bu. Kemudian hal yang lain itu adalah saya juga sulit tidur karena kan sakit ya, sulit makan. Nah itu agak tersiksa lah ya. Ini yang tadi Dokter Mimi bilang nih ya, harusnya kan istirahat cukup, makan cukup. Yeah. Ini udah istirahat enggak, kayak gara-gara GERD ya. Terus juga ditambah juga dengan muntah-muntah. Nggak heran Bu Yati badannya langsing ya. Jadi langsingnya bukan karena olahraga, tapi karena ternyata ya. Nah, kedua Bu Yati, tindakan medis apa nih yang Bu Yati, misalnya gini, Bu Yati konsumsi obat berapa lama tuh? Ya berapa lama konsumsi obat dan tindakan medisnya seperti apa Bu Yati? Ya, jadi dari kecil ya, dari umur 8 tahun kalau sakit ya orang tua bawa ke dokter. Zaman dulu disuntik lagi ya, minum obat, disuntik, kemudian ya kambuh sampai terakhir tuh ya kalau di USG di ronsen dengan
dengan kontras ya sudah berulang-ulang, akhirnya ya sudah memberanikan diri mengikuti saran dokter untuk endoskopi dan kolonoskopi. Hasilnya ya tetap aja asam lambung yang berlebih dan ditambah lagi obat, enzim, vitamin, antibiotik. Jadi obatnya jadi sangat banyak dan minumnya sebelum makannya minum, setelah makannya minum, begitu-begitu saja. Dan berulang-berulang kejadiannya, sakitnya kambuh terus. Akhirnya diulang lagi sekali lagi, endoskopi dan kolonoskopi lagi di Singapura. Dan ya itu lagi kesimpulannya, asam lambung yang berlebih, obat lagi. Ya obatnya sebenarnya nggak jauh itu juga, tapi ditambah lagi. Wah, Dan ini jadi sampai minum obatnya tuh dalam jangka waktu cukup lama juga ya, Bu iya, Yati ya. Oke. Bu Yati, sekarang gini, ceritakan ke kita nih ya, ke kita semua, ke teman-teman juga di sini, kondisinya Bu Yati seperti apa nih hari ini? Masih konsumsi obat yang sebegitu banyaknya, ngalamin muntah-muntah juga sampai dengan hari ini, atau gimana nih Bu Yati? Ya saya sampai satu hari saya dikenalkan dengan produk Alpha Meta ini ya. Jadi saya mengkonsumsi Alpha Meta. Kemudian saya juga dikenalkan juga dengan Alpha Spin. Jadi saya menggunakan Alpha Spin baik di minuman saya maupun kalau sakit tuh saya ikat ya di lambung saya. Kemudian karena sakit itu merambat kemana-mana sangat tidak nyaman, jadi saya gunakan untuk gosok. Dan terakhir lagi saya sudah mulai lagi dapat produk yang baru lagi yaitu Vitomax. Jadi saya menggabungkan antara Alpha Meta ini dengan Vitomax. Nah, setelah itu selama 3 tahun ya sampai sekarang ini 3 tahun lebih sedikit, saya tidak pernah lagi minum bahkan obat apapun. Jadi tidak minum obat lagi. Dulu terlalu banyak obat, enzim, vitamin. Aduh, sekarang hanya 1 jadi 2. Cukup 2 ini dan kondisinya baik. Dan sekarang kalau misalnya namanya pekerjaan atau apa ada tidak nyaman, saya tambah lagi minumnya, ditambah. Dan hasilnya ya sekarang tidak pernah tergantung dengan obat dan sangat nyaman ya, maksudnya cukup kalau tidak enak minum lagi. Dan apalagi sejak ada ini Vitomax ini semuanya jadi lebih baik ya, ke belakang baik, semuanya baik. Nah begitu Bu Lani. Oke, nah itu kan kondisi sekarang artinya Bu Yati sudah remisi dari obat-obatan dong ya? Ya, Remisi dari betul. obat-obatan yang mengganggu ya. Nah, betul. ada lagi nggak yang Bu Yati mau sharing tentang, maksudnya apa lagi membantu Bu Yati nih dalam proses pemulihan kesehatan Bu Yati dari ini selain dengan menggunakan Alpha Spin, Vitomax, dan Alpha Meta? Nah, ini saya bersyukurnya selain dikenalkan dengan produk ini, kedua produk ini juga dengan Alpha Spin, saya juga dikenalkan dengan komunitas yang sangat baik ya. Komunitasnya namanya FFG. Di situ kita bisa merasakan bagaimana mindset kita ya. Kita banyak belajar, jadi mengelola tingkat stres kita itu jadi lebih terkelola. Terus juga cara pandangan yang pemikiran yang tadinya membawa stres itu sudah bisa lebih dikendalikan. Dan juga komunitasnya itu orang-orangnya sangat-sangat tulus. Jadi kita yang dari awalnya kurang baik itu selalu belajar dan dibimbing. Hal yang lain lagi juga selalu diajarkan seperti tadi Bu Mimi mengatakan olahraga. Jadi olahraga tubuh juga olahraga pikiran ya. Kasih makan tubuh juga pikiran tuh kita di komunitas itu sangat digalakkan dan sangat dianjurkan. Jadi oleh karena stresnya terkendali ya, saya merasa kalau hanya makan terus tapi mindsetnya begitu, pikirannya terlalu banyak tekanan, akan berulang-ulang. Tapi karena kedua-duanya dipadukan, jadi saya jauh lebih baik tuh kondisinya. Bahkan juga bisa mulai menyampaikan hal yang baik itu kepada orang lain. Begitu Bu Lani. Luar biasa banget nih ya. Jadi benar-benar yang tadi dibilang harmoni ya. Nah, Bro Ensis, sebelum nanti saya akan undang lagi ya Dr. Mimi lagi, kita untuk sharing tentang GERD Jagi ya, akan nyambung lagi. Tapi sebelumnya saya akan undang teman saya yang tadi saya janjikan ya. Nah, beliau ini juga sama nih, gitu kan, sampai ke rumah sakit karena ngalamin GERD yang tadi seperti tadi yang Dr. Mimi juga sharingkan ya. Nah, tanpa panjang lebar saya akan undang. Selamat malam Bu Sylvia.
Halo, selamat malam. Selamat malam Bu Lani. Aduh, ini warna bajunya cerah banget nih Bu Silvi. Nah, Bu Silvi, boleh sharing nih ke kita semua nih, gitu kan? Bu Silvi mengalami GERD ini kapan gitu ya? Nah, terus tindakannya seperti apa? Tindakan dokternya, maksudnya tindakan medisnya seperti apa gitu loh? Ini boleh sharing ke kita, Bu Silvi. Oke. Sebetulnya gejala MAH itu sudah lama. Kalau gejala-gejala MAH ya, mungkin udah 5 tahunan. Hanya saya mengenal GERD ini justru di bulan Agustus tahun lalu. Jadi Agustus tahun lalu saya mengalami gejala-gejala yang tadi Dokter Mimi sebutkan. Sakit di ulu hati, begah gitu ya, perut, kemudian ada heartburn gitu, sensasi panas, kemudian perutnya nggak enak, pokoknya dikasih makan sakit, nggak dikasih makan kita lapar gitu ya, jadi serba salah, dan perut di bagian bawah kalau ditekan itu sakit juga. Akhirnya saya memutuskan untuk ke dokter gastro. Dokter gastro kemudian dilakukan, saya harus tindakan endoskopi dan kolonoskopi, maka saya harus dirawat di rumah sakit untuk 3 hari di sana. Nah, hasil dari kolonoskopi ternyata ditemukan di usus saya itu ada kayak luka gitu, seperti kayak infeksi, akhirnya peradangan di usus juga. Nah, di hasil endoskopi ditemukan di dalam lambung saya ada Helicobacter pylori. Dan itu kayak germ gitu ya, yang itu mengikis dinding lambung sehingga asam lambung saya semakin banyak gitu kan. Nah itu makanya saya sering bersendawa waktu itu, sendawa terus kemudian nyeri di dada, terus asamnya juga sampai ke mulut pahit gitu. Akhirnya ditemukan di situ dan dokter menyimpulkan bahwa ada tadi Helicobacter pylori sama ada GERD. Nah, jadi akhirnya dokter memberikan obat ya, antibiotik dan sebagainya lah, banyak sekali obat dari rumah sakit dan juga perawatan setelah itu. Perawatan untuk GERD-nya itu, asam lambung kan. Nggak nyaman banget soalnya Bu Silvi ya. Ya, betul. Gitu Bu Lani. Nah, itu setelah mengalami tindakan medis yang dilakukan, tindakan medisnya berupa apa Bu Silvi? Waktu itu diberi antibiotik ya udah selama 10 hari. 10 hari, 15 hari berturut-turut, 2 minggu. Terus setelah itu saya harus mengkonsumsi obat GERD yang untuk menekan asam lambung itu ya. Itu sampai berbulan-bulan harus minum, nggak boleh stop. Mungkin sampai 3 bulan waktu itu, nggak boleh stop gitu. Nah, di samping itu kemudian heartburn saya terus panas ya, chest pain terus gitu loh. Itu yang terjadi. Jadi ya kalau sakit saya minumin setelah 3 bulan stop, saya manage makanan, pola makan tadi, tapi kalau seumpama saya makannya mungkin nggak benar gitu ya, pola makan, seperti tadi Bu Dokter Mimi sebutkan tadi ya, muncul lagi asam lambung, GERD-nya kena gitu, panas lagi, sensasi panas, saya langsung minumin obat yang dokter tadi, kan selalu disiapkan bahwa itu harus diminum gitu. Luar biasa banget. Jadi makan obatnya, minum obatnya tuh nggak berhenti-berhenti Bu Silvia. Nah, terus harus standby gitu. Iya, luar biasa. Jadi ketergantungan dengan bahan kimia juga sebenarnya ya. Betul. Nah, Bu Silvi boleh sharing nggak keadaan Bu Silvi ini hari ini seperti apa nih? Nah, sekarang ini saya total gini. Jadi ceritanya di bulan Mei kemarin pas lagi PSBB ya Jakarta, saya mengalami ini tantangan. Kalau buang air kecil atau kencing itu sakit gitu ya. Kalau mami saya dulu waktu kecil bilang, oh itu anyang-anyang gitu. Nah pada waktu itu, pada bulan Mei itu kemudian saya telepon, Bulani inget ya, Bulani saya mengalami ini gitu, mentor saya, Bu coba Vitomax gitu. Nah saya ngikutin, saya lakukan saran di Bulani, saya minum 1 hari 3 kali harusnya, tapi saya minum 4 kali karena saya pengen sembuh gitu. Apa yang terjadi besoknya sembuh gitu dan benar-benar bebas gitu, nggak ada rasa sakit pada saat saya kencing gitu ya. Nah berlanjut berhari-hari kemudian saya menyadari bahwa saya kalau pagi kan selalu minum kopi, padahal sama dokter juga dibilang kafein juga bisa menyebabkan asam lambung. Nah
di situ biasanya kalau sebelum saya minum Phytomax, selalu saya siap-siap tuh obat dari dokter. Siapa tahu nanti sorenya mesti begah lagi nih, saya minum gitu biasanya kan. Nah, waktu beberapa hari setelah minum Phytomax itu totally nggak merasa ada panas, ada sensasi di esophagus-nya tadi. Sampai sekarang sehingga saya tidak minum obat lagi dokter walaupun saya minum kopi. Wow, gitu. luar biasa. Ya, itu yang membuat saya happy, sangat senang karena saya nggak bisa lepas dari kopi. Sama Bu dengan kita juga ya. Jadi kopi itu salah satu minuman saya ya. Nah, jadi hari ini artinya Bu Silvi sudah remisi juga ya. Betul. Aduh, puji Tuhan ya, benar-benar ya. Nah, ini Bu Ensis nih, ini kan bagus banget ya sharingnya. Nah, saya akan sharing sesuatu yang tadi Bu Silvi dan Bu Yati sharingan nih. Apa konsumsi sehingga beliau terbebas dari obat-obatan ya. Nah, nanti setelah sharing saya akan mengundang lagi Dokter Mimi ini ya untuk sharing ke kita, melanjutin lagi ya. Oke, saya akan tampilkan satu slide ini ya, tentang tadi hal yang membuat Ibu Yati dan Bu Silvi remisi dari obat-obatan ya. Oke, kita lihat slide-nya ya. Nah, ini dia revolusi makanan murni sel, ekstrak alpha PSP ya. Nah, ini apa sih nih gitu kan ya. Kita lihat slide berikutnya ya. Ini adalah kalau kita lihat adalah makanan primitif ya, kita lihat ya. Ini makanan primitif yang disebutnya adalah biji itu kan. Nah, ini sebenarnya gampang banget nih. Ini warisan nenek-nenek moyang kita gitu kan ya. Nah, itu juga mudah dikenalin tubuh ya, dan itu juga yang paling mudah diserap oleh sel dan tingkat alerginya rendah banget. Jadi kalau Bu Ensis tahu kenapa tumbuh-tumbuhan ya itu bagus banget, selain makanan yang gampang dikenali sel tubuh juga sebenarnya hipoalergenik. Jadi dia benar-benar tingkat alerginya tuh hampir tidak ada. Ya, jadi aman banget ya. Nah, kalau Bu Ensis tahu di sini kan ada sel tubuh yang paling dasar ya kalau kita ngomong ya. Jadi tubuh kita yang paling kecil itu adalah sel gitu kan. Nah, sel itu membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, sistem tubuh. Jadi kalau Bu Ensis tahu kalau selnya sehat, tubuhnya sudah pasti sehat gitu kan. Nah, kita tahu nih ya, tadi kan jadi kan asam beda nih. Jadi yang menyebabkan sakit kan pola makan yang tidak seimbang, yang tadi salah satunya nih ya. Jadi pola makan diperhatikan, olahraga diperhatikan, jadi pola hidup juga diperhatikan. Tentang mindset juga kita itu ini juga ya, maksudnya perhatian itu juga mempengaruhi besar juga gitu kan. Nah, kita lihat ya, tumpeng gizi seimbang. Nah, ini saya dapat dari Dokter Mimi nih, ini bagus banget ya. Jadi Bu Ensis, kalau misalnya Bu Ensis bisa memperhatikan pola seperti ini ya, ini salah satu yang membuat tubuh kita sehat ya. Nah, kita lihat lagi ya slide berikutnya ya. Perhatikan isi piring di Bu Ensis ya. Itu cukup nggak nih? Jangan bakso ya, seharian bakso, seharian mie gitu kan. Nah, ini ada lauk pauk, ada buah-buahan, ada sayur atau makanan pokok. Tapi sebelumnya cuci tangan, olahraga juga kayak gitu ya. Nah, minum air putih yang lebih banyak. Nah, sekarang saya mau lihat slide berikutnya. Ya. Kalau Bu Ensis tahu ya, peningkatan jadi gini, kehidupan di perkotaan itu menyebabkan peningkatan jumlah pasien, meningkatnya rumah sakit, apalagi hari ini ya, itu rumah sakit aja nggak bisa nampung istilahnya ya, mengurangi umur manusia dan resiko tinggi penyakit degeneratif gitu kan. Itu kenapa? Karena salah satu kelaparan gitu. Nah, kita lihat lagi nih ya. Dengan kita lewatin ini on the cell ya, jadi banget alpha PSP itu yang nah, itu adalah raw materialnya tubuh kita menghasilkan enzim ya, dan ini kan dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Nah, terus kedua, alpha PSP juga itu membantu untuk membuat tubuh kita menghasilkan bioenergy production. Nah, gunanya untuk apa? Pembuangan racun sel, perbaikan sel, perlindungan sel, peremajaan sel. Yang tadi saya bilang nih, kalau selnya sehat, tubuhnya sudah pasti sehat gitu kan ya. Nah, jadi benar-benar revolusi makanan murni sel ini adalah alpha meta. Ya, alpha meta atau ekstrak alpha PSP-nya, polisakaridat peptidanya yang kita ambil ya. Nah, kelebihannya alpha meta misalnya apa sih ini? Ini kan terbuat dari organic brown rice ya, yang diambil ekstrak alpha PSP-nya. Nah, kita
teknologi dipatenkan. Teknologi apa aja gitu kan? Pertama stabilisasi. Nah, gunanya untuk mencegah bahan baku teroksidasi, ya, untuk mencegah kerusakan nutrisi. Jadi sebenarnya bahan bakunya dari mulai diolah sampai dengan ke rumah Broensis itu masih utuh gitu loh. Dan ini menjaga kesegaran bahan baku. Juga hidrolisis mekanis ya. Jadi pracerna itu gampang banget dan ini teknologi nano. Kalau Broensis tahu teknologi nano itu bagus banget tanpa diserap oleh tubuh. Misalnya pada saat kita minum ya Alpha Meta tanpa diolah lagi sama tubuh, dia langsung masuk ke dalam sel tubuh kita karena teknologi nano ya. Nah, ini penyerapannya akan lebih maksimal oleh tubuh ya. Nah, kedua nih, ini good banget sertifikat organik pantai. Nah, hari ini kan kita tahu ya, salah satu timbulnya penyakit itu salah satu dari bahan kimia juga yang masuk ke tubuh kita lewat makanan yang kita makan, bener ya? Ada perubahan genetik dari tumbuhan, bener nggak? Nah, tapi Alpha Meta kita itu memperoleh USDA ya, organik Amerika dan Eropa. Dari mulai pembibitan sampai penyimpanan produk, ini good banget ya. Dan panennya 1 tahun sekali, jadi kita tidak pakai bahan kimia sama sekali. Nah, jadi benar-benar Broensis ya, pada saat kita mengkonsumsi salah satunya, ini good banget untuk kesehatan kita karena benar-benar kita organik gitu kan. Nah, kelebihan Alpha Meta lagi nih yang saya akan sharing ya ke Broensis. Penyerapannya 30 detik dibilangnya gitu kan ya. Karena ini kan kita diproses dari teknologi nano ya. Jadi Alpha Meta itu benar-benar makanan mitokondrianya kita ya. Nah, ini alpha gluten ya. Jadi kalau Broensis tahu ya, di sini kan lempengan ini adalah sel ya. Ini adalah pori-porinya sel kecil-kecil ya, selnya aja udah kecil banget. Nah, untuk merubah yang hijau yang besar yang kita makan sehari-hari ini, dia membutuhkan tenaga nih. Jadi dia ngambil tenaga kita dulu untuk diubah menjadi kecil, baru masuk ke dalam sel. Nah, setelah dia masuk ke dalam sel, dia baru menghasilkan energi 35. Jadi dia ngambil dulu energinya 36, baru menghasilkan energi 35 gitu kan. Nah, tapi kalau Alpha Meta kita pada saat kita minum ya, kita konsumsi itu tidak membutuhkan energi lagi untuk diproses, tapi menghasilkan 36 ATP ya. Jadi kenapa untuk teman-teman yang badannya lagi lemes, yang tidak berenergi, ini langsung mempunyai energi dari Alpha Meta kita ya. Nah, Alpha Meta kita itu mengandung 50 lebih antioksidan ya, dan ini kan kita juga lihat ya, antioksidan ini dibutuhkan oleh tubuh kita. Mineral organik dan oligoelemen, vitamin B natural, polisakarida dan lain-lain ya. Dan semua ini dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kenapa sih kita ngomong tentang GERD hari ini ya? Karena sebenarnya gini loh, kalau kita mau ngomong tentang pencernaan, semua penyakit itu ya asalnya tuh dari pencernaan sebenarnya menurut si Hippocrates gitu kan. Bukan menurut saya ya, 70% dia bilang kesehatan kita itu tergantung dari pencernaan kita ya. Nah, Alpha Meta juga untuk mencegah leaky gut atau kebocoran usus ya, dan ini good banget. Ini salah satu yang tadi dialami ususnya luka dan lain-lain ya. Jadi atasnya jadi GERD ya, tengah-tengah jadi sakit mah, bawah juga bisa tuh. Jadi pencernaan itu kan dari atas ke bawah gitu kan, yang kita mesti jaga ya. Dan ini melapisi dinding khususnya untuk mencegah dari leaky gut. Karena Broensis tahu salah satu penyakit yang sering dialami adalah autoimun ya, eksim, orang banyak jerawatnya dan lain-lain, yaitu karena leaky gut ya. Nah, terus saya akan sharing juga nih satu produk yang disebut tadi Phytomax ya, ini good banget ya. Nah, Phytomax itu adalah jadi kalau Broensis tahu, ini saya akan ngomong tentang fitonutrien dulu nih. Ini adalah kemampuan tumbuhan untuk memproteksi dirinya sendiri dan menyembuhkan penyembuhannya juga gitu ya. Itu Phytomax kita. Nah, Phytomax kita itu apa sih sebenarnya? Nah, ini adalah ekstrak dari 22 sayur dan buah yang diekstrak ya. Dan ini mewakili 5 warna dalam sayur dan buah kita ya. Dan ini good banget. Pertanyaannya gini nih, Broensis dalam makan ya. Nah, 5 warnanya ada nggak nih di dalam sumber makanan kita gitu kan ya. Nah, dengan Phytomax sebenarnya dengan sayur-sayuran ini kita akan mendapatkan nutrisi ini gitu loh ya. Nah, terus Phytomax itu efeknya apa sih kalau kita konsumsi? Nah, ini good banget nih ya. Nah, jadi dia sebagai aktivitas antioksidan, meningkatkan kekebalan tubuh, dan ini penting banget
Benar nggak di masa-masa saat ini gitu kan, anti mikroba, anti tumor, enzim metabolik dan lain-lain ya. Nah jadi tadi kenapa sih pada saat Bu Silvi ini konsumsi ini itu membaik juga gitu loh. Nah karena dalam teknologinya untuk memproses Vitalmax ya itu diproses dengan mesin yang sudah bioteknologi ya, dan ditambah ini adalah dia fermentasi dari bakteri menguntungkan. Nah, sebenarnya Bronsis ini good banget ya, karena kan kita juga butuh bakteri baik, banyak stoknya juga di dalam pencernaan kita gitu kan ya. Dengan sebenarnya gini, dengan kita konsumsi Vitalmax itu membuat probiotik ya, probiotik itu akan membantu untuk kesehatan pencernaan kita juga gitu loh. Jadi setiap warna dari tumbuhan yang tadi 5 warna gitu ya, hijau, kuning gitu kan, putih gitu kan. Saya baru sadar juga loh sejak di sini, oh iya benar ya ada sayuran warna putih gitu kan. Nah ini bisa diwakili dengan 10 tetes Bronsis minum. Gimana nih? Ini powerful banget, ini makanan sel tubuh, ini untuk sayur dan buahnya gitu loh ya, dan probiotiknya. Jadi benar-benar digabungin jadi to be strong lifestyle ya. Nah, jadi penggunaannya untuk siapa aja? Banyak. Dari mulai hamil sampai yang usianya lanjut ya. Nah, itu dari sisi Alpha Meta dan Vitalmax ya. Nah, saya akan sharing lagi nih satu produk yang tadi disebut-sebut Bu Yati ya, Alpaspin ya. Nah, Alpaspin nah ya itu memakan kita ya. Nah, elektromagnetik ini kita tidak bisa, IMF ini kita tidak bisa hindarin gitu loh. Kita nggak bisa ini, kenapa? Kita tetap bisa hidup nggak tanpa wifi? Mungkin bisa, tapi zaman sekarang, apalagi masa-masa pandemi gini, kita semua work from home, school from home, benar-benar menggunakan wifi menjadi 24 kebutuhan kita. Benar nggak? Handphone, gadget, wah ini nggak bisa lepas nih. Nggak ada pandemi aja nggak lepas, apalagi setelah ada pandemi, benar nggak ya? Peningkatannya luar biasa, peningkatan kuota juga sama luar biasa. Tapi efek dari IMF itu sangat berefek banget buat tubuh kita. Kerusakan kulit kepala. Jadi gini, IMF itu bukan hanya dari handphone atau dari wifi, tapi bisa juga dari radio, TV yang ada aliran listriknya gitu ya. Bisa jadi dari komputer, dari microwave. Nah, ini adalah akibat-akibatnya yang Bro Isis bisa pelajarin ya. Nah, kita akan lihat slide berikutnya nih. Polusi yang dibilang tadi, polusi udara. Ya, ini adalah gelombang, polusi gelombang gitu ya, ada di sekeliling kita nih ya, sutet, wifi dan lain-lain. Ya, bahkan kalau kita lihat slide berikutnya, sebenarnya ya anak-anak sekarang kan gini, anak-anak megang handphone, anak-anak lebih canggih gadget dibanding kita, bener nggak? Percaya nggak Bro Insis, salah satunya ya di negara-negara maju itu wifi itu disarankan untuk tidak di anak wifi ya, untuk disarankan untuk tidak dipakai di anak-anak di bawah 11 tahun. Kenapa? Memicu jadi kurang konsentrasi, jadi agresif. Bahkan di National Geographic di Australia itu sekumpulan lebah itu nyaris punah karena gelombang yang dibuat oleh manusia. Nah, efeknya banyak banget ya. Kalau yang saya bilang tadi kan tadi dampak-dampaknya banyak banget ya. Nah, ini adalah pada saat tidur paling bijaksana adalah wifi matiin, handphone juga di off-in. Kenapa? Karena tubuh Bro Ensis butuh istirahat secara total ya. Sekarang kalau kita nggak matiin, gelombang ini akan mempengaruhi frekuensi tubuh kita. Nah, kita bisa lihat ini nih. Ini adalah sel darah yang sehat ya, yang di bawah yang bulat-bulat ya. Nah, kalau yang Bro Ensis sekarang nih gunain laptop, bener nggak? Ya, gunain komputer, gunain wifi. Nah, ini lihat Bro Ensis ya, 70 menit Bro Ensis menggunakan komputer, itu darah langsung nempel. Ini adalah penyelidikan Magda Hafaz. Nanti Bro Ensis boleh cari di YouTube, dia nggak jualan produk, dia benar-benar mengkampanyekan tentang bahaya IMF ya. Nah, tapi menggunakan handphone nih, menggunakan handphone misalnya 10 menit gitu ya, wah ini dahsyat banget efeknya. Apa efeknya? Darahnya langsung nempel, bahkan Magda Hafaz sharing bahwa darah seperti ini ditemukan oleh pasien yang kena cancer ya. Nah, kita lihat lagi nih, ini videonya nih, dampaknya apa? Misalnya korelasinya apa nih dengan Alpaspin kita ya. Nah, kita pernah mengadakan satu tes live langsung, darah diambil. Darah orang yang datang langsung diambil, kita tes. Nah, ini nih darahnya kayak gini nih, nempel, jalannya pelan, dan itu ada flagnya tuh ya di darahnya ya, dan dia menggunakan produk kita cuma pegang atau di dalam kuantum ya, dan 5-10 menit tes lagi darahnya langsung kayak gini.
Nah, Bro Ensis, darah Bro Ensis seperti ini atau seperti yang tadi nih, gitu kan pertanyaannya. Bener nggak ya? Nah, ini luar biasa banget sebenarnya. Darah yang sehat itu adalah darah yang lancar. Ya, nah kita lihat nih, bekerjanya seperti apa nih? Dia memutar seperti tornado, ya, memutar seperti tornado, dan itu daya lindungnya itu 2 meter kalau kita pakai satu. Nah, cuman saya sarankan untuk Bro Ensis memakai 4 titik di rumah. Kenapa? Satu keluarga terproteksi. Ya, satu keluarga terproteksi, dan ini daya jangkaunya bisa 100 kali 100. Ya, ini good banget ya. Nah, jadi benar-benar pada saat di dalam kuantum itu sangat harmoni gelombangnya ya. Jadi dia mengharmonikan semua gelombang yang masuk ke tubuh kita. Ya, ini mengharmonikan nih. Jadi Bro Ensis pakai wifi, anak-anak pakai handphone itu aman semua. Nah, bahkan air nih, ini good banget nih, karena tubuh kita kan tadi 70% sampai dengan 80% kan cairan ya. Ini Bro Ensis bisa lihat nih, kita juga dapat sertifikat dari Matsuri Emoto ya, bahwa air kita yang dilewati dengan Alpha-Spin ya, itu akan menjadi living water yang tadi saya bilang ya, akan menjadi living water. Dan ini gunanya apa sih gitu kan. Nah, tingkat kadar oksigennya tinggi gitu kan, membawa energi positif, dan juga mikromolekul ya, mikromolekul, jadi bagus banget itu gitu kan. Nah, terus air yang dilewatin Alpha-Spin gunanya untuk apa nih? Meningkatkan sirkulasi mikro ya, ditambah juga untuk menghilangkan keriput ya, dan itu untuk tanaman. Kalau Bu Esis mau coba, itu tanaman akan nutrisinya juga lebih bagus. Nah, terus tadi yang sakit nih, Bu Yati sakit pakai Alpha-Spin. Tadi juga di dia pada saat sharing gitu kan, dengan menggunakan Alpha-Spin itu mengurangi rasa sakit juga. Dan oksigen, menambah oksigen di dalam minuman kita, air kita ya. Nah, oksigen itu kan penting banget dalam tubuh untuk sebagai antioksidan ya. Nah, kita lihat ya, air yang dilewati Alpha-Spin dengan air yang sebelum dilewati Alpha-Spin ya, di slide sebelumnya nih tadi kelewat ya. Nah, ini nih ya, yang tadi aja yang ya ini ya. Nah, ini dead water dilewati Alpha-Spin jadi membentuk heksagonal ya. Itu good banget. Nah, kita lihat ya, Bro Ensis, sebenarnya kalau kita mau sehat itu semuanya harmoni ya. Jadi benar-benar yang tadi Dokter Mimi bilang, sebenarnya kalau kita dengan pola pikir yang bagus ya, kita nggak gampang stres, kita bisa memanage misalnya memanajemenkan tingkat stresnya kita ya. Terus yang kita pola makan yang bagus, kita olahraga, semuanya ditambah dengan alpha meta dan alpha spin, serta karena kenapa Bro Ensis tidak bisa lari dari gelombang ini, benar nggak ya? Dan ini benar-benar sangat membantu untuk kita mempunyai hidup yang sehat. Nah, kembali lagi, ini bukan medical device ya, ini bukan medical device, dan ini adalah wellness product ya. Jadi ini membuat self healing kita berfungsi secara normalnya seperti apa ya. Nah, Alpha Meta, Alpha Spin, dan Vitalmax ya. Nah, kita juga punya komunitas nih. Tadi kan Bu Yati juga ada sharing ya, bahwa setelah join di komunitas ini, saya jadi bisa memanajemenkan stresnya saya gitu kan. Apalagi tadi saya juga baca ya, bukan karena laki-laki, tadi dia jadi lebih gampang kena GERD gitu ya. Tadi kan ada dijelasin Dokter Mimi ya. Nah, komunitas ini benar-benar sangat membantu kita. Ya, komunitas yang positif dan suportif ya, ini benar-benar untuk membantu kita, bagus banget untuk membantu kita tetap berkumpul dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang antusias, orang-orang yang mau bertumbuh, ibaratnya kayak gitu. Nah, nama komunitas kita adalah Freedom Fight Net Global ya. Nah, kembali nih Bu Ensis, saya akan mengundang Dokter Mimi kembali ya. Dokter Mimi ya, sebenarnya gini Dokter Mimi, kan tadi kan sudah diceritakan nih ya sama Dokter Mimi nih tentang orang ini harus cukup tidur dan lain-lain. Nah, saya mau nanya nih Dokter Mimi, kalau anak-anak, gimana nih dengan anak-anak? Bisa nggak sih anak-anak ini juga kena GERD gitu loh? Iya, justru anak-anak yang usia 1 tahun ke bawah ya, itu frekuensi terjadi GERD itu justru lebih ini ya, frekuensinya meningkat gitu. Tapi penyebabnya untuk yang anak-anak ya, mungkin bisa dilihat di angka infan itu bayi ya, children itu anak-anak sudah di atas 1 tahun ya, balita atau menjelang ini apa, anak-anak di atas 5 tahun juga masuk dalam children, itu menurun gitu. Jadi justru anak yang di bawah 1 tahun gitu, justru frekuensinya angkanya meningkat gitu. Tapi
bila ini jangan panik juga gitu ya, pada anak-anak biasanya tuh di 3 minggu pertama memang mudah terjadi reflux ya atau regurgitasi itu memang biasa terjadi. Tapi kalau terjadi terus-menerus, frekuensinya terus-menerus, itu sudah patut dilihat ya, diperhatikan penyebabnya apa. Nah, biasanya minimal hanya 2 kali per hari gitu ya, pada bayi itu masih normal. Tapi jika lebih dari itu harus diperhatikan sebabnya apa. Biasanya berkaitan dengan jenis makanan yang lebih yang ada faktor alergi tertentu gitu. Biasanya juga ada penyakit penyerta seperti asma gitu ya, atau penyakit tertentu atau alergi terhadap makanan tertentu gitu. Jadi harus diperhatikan makanannya gitu. Jadi mungkin pemilihan susu ya, setelah di atas 1 tahun mulai diberikan susu, ternyata anaknya timbul hipoalergenik. Nah, gejalanya pasti seperti GERD gitu. Jadi muntah, jadi reflux gitu ya. Nah, jadi pilihan alternatif yang dapat disarankan biasanya tuh makanan yang hipoalergenik gitu ya. Tadi saya dengar Bu Lani menyampaikan jenis makanan tadi yang pertama yang alpha meta ya. Itu sifatnya tuh non alergenik ya. Mungkin itu sinkron dan dapat diberikan pada anak-anak gitu. Mungkin itu bisa jadi salah satu pilihan untuk kasus anak-anak yang ada keluhan seperti GERD ini gitu. Biasanya diagnosa GERD ini ketemunya di dokter gitu. Orang tua nggak bisa mendiagnosa, nggak bisa prediksi ke GERD karena sangat spesifik. Didapat setelah ada pemeriksaan penunjang gitu. Setelah endoskopi baru bisa. Gitu. Jadi peran orang tua ya untuk penata laksanaannya selain dengan obat-obatan, nggak mungkin terus-terusan obat-obatan gitu ya, dari kecil udah dapat obat, ya. Jadi pola gitu, non medikamentosa istilahnya, jadi tidak hanya tergantung pada obat-obatan, pola hidup yang baik, ya orang tua ya, kuncinya di orang tua untuk memperhatikan anaknya. Nah, seringnya anak-anak yang sudah agak gede ya, di atas 5 tahun, kadang-kadang kan bisa obesitas juga gitu. Jadi orang tua dari kecil udah harus membiasakan pola itu. Nah, jadi dimulai dari orang dewasanya dulu nih ya, orang tuanya dulu membiasakan pola yang sehat, yang seperti udah kita bahas tadi dari awal, ya akan diberikan contoh pada anaknya juga, seperti itu. Mungkin tadi Ibu Yati ya, tadi sharing dari 8 tahun ya, sudah mulai ada keluhan seperti itu, ya ya nggak heran gitu ya, salah satunya GERD itu memang dari usia kecil sudah mulai muncul. Tapi secara sebabnya lebih sering karena alergi gitu, alergi makanan sehingga timbul gejala seperti itu. Nah, sebenarnya gini ya, apalagi di masa-masa pandemi ini semakin banyak orang yang stres ya sebenarnya ya. Iya. Ibu bapaknya stres, anaknya ikut jadi korban juga ya. Iya. Nah, ini thank you banget Dr. Mimi untuk waktunya hari ini. Ya, ini sangat bermanfaat banget informasinya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi nih di webinar nih berikutnya nih Dr. Mimi ya. Insya Allah ya. Kita berbagi ilmu lagi kepada teman-teman di sini gitu ya. Dan ini kan pengetahuan ini kan benar-benar sangat membantu kita, memperkaya kita lah ya dengan pengetahuan yang selama ini banyak informasi-informasi yang salah nih yang kita pahamin gitu kan ya. Thank you banget Dr. Mimi atas waktunya hari ini, malam ini luar biasa banget ya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap happy ya. Kita berharap di webinar berikutnya kita bisa mengundang Dr. Mimi lagi untuk berbagi dengan kita. Thank you juga untuk waktunya Bu Sylvia dengan Ibu Yati, luar biasa banget ya. Thank you untuk sharing-sharingnya ya. Semoga Bro and Sis yang mengalami tantangan kesehatan apapun ya, benar-benar konsumsi alpha meta, Vitomax dan alpha spin secara maksimal ya, kan itu benar-benar sangat membantu untuk kesehatan. Nah, oke, ini keterangan saya hari ini cukup sekian ya. Kalau ada misalnya kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan. Dan thank you untuk waktunya Bro and Sis. Kembali lagi kan akan saya serahkan acara ini kepada MC yang luar biasa, Sis Gita. Halo Sis Gita. Halo Bu Lani, terima kasih banyak penjelasannya Bu Lani, juga Dr. Mimi ya. Malam hari ini kita dapat banyak ilmu yang
Saya rasa sangat bermanfaat ya. Saya sendiri pun juga dengerinnya, wah masih banyak banget ternyata ilmu-ilmu yang selama ini kita nggak tahu gitu ya. Dan malam ini kita dapat banyak ilmunya. Nah,